Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri dari jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset investasi saham yang telah saya kerjakan, yaitu saham KF atau Kimia Farma. Sebelumnya, hasil mini riset yang saya lakukan hanya untuk keperluan pendidikan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan di sektor konsumsi dengan kode saham KF. Didirikan pada tanggal 23 Januari 1969 dan mengubah statusnya menjadi perusahaan publik bersamaan dengan pencatatannya ke Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 4 Juli 2001. Saat ini, kapitalisasi perusahaan Kimia Farma sebesar 6,11 triliun. Lalu, saya akan membandingkan perusahaan Kimia Farma dengan kode saham KF dengan dua saham lainnya di sektor yang serupa, yaitu perusahaan Mayora Indah dengan kode saham MYOR dan industri jamu Sido Buncul dengan kode saham SIDO. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama adalah analisis fundamental, di mana untuk menilai valuasi saham dibutuhkan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah beta. Beta merupakan hasil pengolahan data historis dari tingkat pengembalian saham KF terhadap IHSG selama periode 2015 sampai 2019. Yang kedua adalah equity risk premium, yaitu pengolahan data dengan menghitung rata-rata pengembalian IHSG selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Ini adalah hasil yang didapat melalui regression dalam menghitung saham KF, yaitu sebesar 1,91 sama dengan hasil dari pengolahan data dan perhitungan pada scatter. Untuk beta saham MYOR sebesar 0,311 dan beta saham SIDO sebesar 0,466. Beta memiliki arti dan hasil yang berbeda. Untuk saham KF yang memiliki beta lebih dari 1, berarti saham KF memiliki risiko tinggi dan tingkat pengembalian yang tinggi atau disebut high risk, high return. Untuk saham MYOR dan saham SIDO yang memiliki beta di bawah 1, berarti tingkat risiko kecil dan tingkat pengembalian kecil atau disebut juga low risk, low return. Tabel ini merupakan perbandingan ketiga saham yang telah saya olah datanya, yaitu saham KF, saham MYOR, dan saham SIDO. Saya menggunakan perhitungan RI lebih besar dari RR, maka akan menghasilkan portofolio efisien. Dari perbandingan ketiga perusahaan ini, menghasilkan dua saham yaitu MYOR dan SIDO memiliki hasil portofolio efisien, sedangkan saham KF memiliki hasil tidak efisien. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian yang real melebihi tingkat ekspektasi pengembalian. Selanjutnya ada grafik indeks pergerakan harga saham. Terlihat dari grafik indeks yang saya tampilkan bahwa dari pergerakan saham antara saham KF dengan saham IHSG, bahwa KF cenderung berada di bawah harga pasar atau harga IHSG. Pada periode akhir, saham KF menunjukkan akan mengalami downtrend. Selanjutnya ada uji regresi menggunakan data analisis, lalu ada single index model di mana teknik analisis data ini terkait dengan penentuan saham-saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, cara perhitungan single index model ini yaitu RI lebih besar daripada RR menghasilkan portofolio efisien. Selanjutnya ada nilai wajar. Dalam menentukan nilai intrinsik dari ketiga saham yang sedang saya bandingkan, dimulai dari dividen sampai rate of return selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019. Dikatakan overvalue jika dihitung dari harga saham terakhir lebih dari nilai intrinsik, di mana sesuai dengan saham yang telah saya olah datanya, bahwa saham KF memiliki nilai intrinsik sebesar 138,98 dengan rekomendasi overvalue.
dan saham Myor memiliki nilai intrinsik sebesar 77,45 dengan rekomendasi overvalue juga. Dan yang terakhir ada saham Sido memiliki nilai intrinsik sebesar 222,41 dengan rekomendasi overvalue juga. Tabel ini adalah kelanjutan dari tabel single index model, di mana ini adalah hasil optimal dari ketiga saham yang telah diolah datanya. Jika memiliki dana sebesar 100 juta rupiah, dapat mengalokasikan dana untuk saham KF sebesar 4%, untuk saham Myor sebesar 50%, dan untuk saham Sido sebesar 46%. Selanjutnya ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal berkaitan dengan mempelajari pergerakan harga dan mengukurnya untuk pergerakan harga di masa depan. Ini adalah grafik yang saya tampilkan dari chart Nexus terhadap saham KF. Ini dilakukan selama saya trading, menggunakan indikator untuk mengetahui tren saham yang sedang berlangsung dan meminimalisir resiko yang ada. Indikator yang dipakai adalah stokastik, MACD, dan volume. Ini adalah grafik saham KF dari tanggal saya beli sampai saat ini. Ini adalah bukti trading yang saya lakukan terhadap saham KF, Myor, dan Sido pada saat saya beli dan pada saat saya terakhir melakukan pengecekan, yaitu tanggal 18 Juni 2020. Sekian penjelasan yang telah saya berikan untuk mini riset saham KEF. Terima kasih.